Salam jumpa, Bapak Ibu yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hindri Asmoko, Ditya Iswara, Ahli Madya di Balai Diklat Kepemimpinan Kementerian Keuangan. Video kali ini merupakan bagian ketiga dari serangkaian video yang berhubungan dengan aksi perubahan. Topik yang dibahas adalah format rancangan aksi perubahan. Selamat menikmati. Rancangan aksi perubahan terdiri dari 4 komponen. Pertama, pendahuluan yang dirinci menjadi 3 subbagian, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kedua, profil kinerja pelayanan. Ketiga, analisa masalah pelayanan. Keempat, strategi penyelesaian masalah yang dirinci menjadi 4 subbagian, yaitu terobosan atau inovasi, tahapan kegiatan, sumber daya, dan manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai penjelasan dari komponen pertama, yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi uraian mengenai salah satu pelayanan yang menjadi fokus dalam aksi perubahan, alasan mengangkat jenis pelayanan tersebut, tujuan, dan manfaat aksi perubahan. Uraian tersebut dijelaskan dalam 3 subbagian. Subbagian pertama adalah latar belakang. Pada subbagian ini, peserta menjelaskan secara ringkas kinerja pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsinya. Penjelasan ini meliputi kondisi atau fakta mengenai kinerja pelayanan tersebut pada saat sekarang ini. Kemudian, peserta mengungkapkan kondisi atau fakta yang diharapkan dari kinerja pelayanan tersebut. Dari perbandingan ini akan dapat diketahui adanya kesenjangan atau gap antara kondisi pelayanan sekarang dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal ini, perlu kiranya peserta membuat terobosan inovatif untuk menutup kesenjangan atau gap tersebut. Subbagian kedua di pendahuluan adalah tujuan aksi perubahan. Peserta menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam aksi perubahan. Tujuan merupakan output atau capaian yang ingin dihasilkan dari aksi perubahan. Tujuan aksi perubahan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan durasi waktu pencapaiannya. Pertama, tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang akan dicapai sampai dengan berakhirnya pelatihan kepemimpinan pengawas. Tujuan jangka menengah adalah tujuan yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang yaitu tujuan yang akan dicapai dalam periode waktu lebih dari 1 tahun. Subbagian ketiga adalah manfaat aksi perubahan. Manfaat aksi perubahan dapat kita golongkan menjadi 2, yaitu bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Manfaat bagi organisasi adalah manfaat yang langsung dirasakan oleh unit organisasi peserta pelatihan. Sedangkan manfaat bagi pemangku kepentingan adalah manfaat yang dinikmati oleh para pemangku kepentingan. Bagian kedua adalah profil kinerja pelayanan. Pada bagian ini, peserta menjelaskan profil pelayanan. Penjelasan mengenai profil pelayanan antara lain mengenai uraian jenis pelayanan, bentuk pelayanan,
output pelayanan, pelanggan yang dilayani, proses bisnis pelayanan, pihak yang terlibat dalam pelayanan, dan jangka waktu pelayanan. Penjelasan atas profil pelayanan harus didukung dengan data dan fakta kinerja pelayanannya. Data dan fakta dapat diambil dari laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, hasil survei kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Bagian ketiga rancangan aksi perubahan adalah analisa masalah pelayanan. Pada bagian ini, peserta menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan dalam pelayanan. Identifikasi permasalahan adalah upaya mengurai permasalahan didasarkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Faktor penyebab ini berasal dari internal atau eksternal organisasi. Untuk memudahkan identifikasi permasalahan, peserta dapat menggunakan alat analisis masalah yang telah dipelajari dalam mata pelatihan diagnosa organisasi. Beberapa alat analisis yang dapat digunakan adalah Fishbone Analysis, Tree Analysis, FFA, SWOT, dan lain-lain alat analisis yang dikuasai peserta. Uraian mengenai penyebab permasalahan ini harus didukung dengan data atau fakta agar hasil analisis menjadi valid. Bapak Ibu yang berbahagia, bagian terakhir dari rancangan aksi perubahan adalah strategi penyelesaian masalah. Bagian ini terdiri dari 4 subbagian. Pertama, terobosan atau inovasi. Pada subbagian ini, peserta menentukan solusi dari penyebab permasalahan yang sudah dikemukakan pada bagian ketiga. Solusi harus inovatif dan implementatif. Inovatif maksudnya solusi yang diambil ada unsur terobosannya. Implementatif maksudnya solusi dapat dilaksanakan. Solusi yang diambil harus dapat menyelesaikan permasalahan utama dalam pelayanan publik yang menjadi fokus dalam aksi perubahan ini. Subbagian kedua adalah tahapan kegiatan. Pada subbagian ini, peserta menjelaskan tahapan utama dalam aksi perubahan. Selanjutnya, tahapan utama tersebut dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Tiap kegiatan akan ditentukan rencana waktu pelaksanaannya dan dibuatkan penjadwalannya. Contoh penjadwalannya adalah sebagai berikut. Subbagian ketiga adalah sumber daya. Pada subbagian ini, peserta menjelaskan 3 hal, yaitu tim kerja, jejaring kerja, dan pemanfaatan teknologi digital. Tim kerja adalah tim yang dibentuk oleh peserta untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan dalam aksi perubahan. Uraian disertai dengan peran dan rencana pemberdayaan tim kerja. Uraian mengenai jejaring kerja berisi tentang penjelasan stakeholder dalam aksi perubahan. Penjelasan mengenai stakeholder antara lain mengenai jenis stakeholder, peran dan kepentingannya, serta cara mengelola stakeholder tersebut. Uraian mengenai pemanfaatan teknologi digital berisi tentang penggunaan teknologi digital dalam aksi perubahan.
Apabila dalam jangka pendek belum ada rencana penggunaan teknologi digital tersebut, peserta perlu menjelaskan rencana penggunaan teknologi digital tersebut dalam jangka panjang. Subbagian keempat adalah manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Pada subbagian ini, peserta menjelaskan mengenai teknik pengendalian mutu yang diterapkan dalam aksi perubahan. Selain itu, juga mengenai rencana pemantauan dan pengendaliannya. Perlu juga peserta memitigasi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan aksi perubahan. Demikianlah Bapak Ibu, penjelasan mengenai format rancangan aksi perubahan. Semoga bermanfaat dan selamat menyusun rancangan aksi perubahan. Terima kasih.